Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Yang dirahasiakan dari rencana yang tak terlukiskan Tuhan semesta kehidupan, tentang waktunya kapan semua ini terjadi masih dalam ketetapan Allah. Tetaplah bertawakal dan yakin terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada dasarnya semua pesan yang diberikan dari para leluhur dan alam semesta berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Mereka adalah perantara untuk menyampaikan pesan-pesannya, supaya umat manusia untuk sadar dan eling lan waspada dari prahara yang akan terjadi, meskipun kita tidak tahu kapan akan terjadi hal itu. Semoga pesan ini dapat dibagikan dan memberitahu ke umat lainnya supaya bisa menyelamatkan lebih banyak lagi umat-umat yang secara pribadi dirinya belum sadar dari semua hal yang telah terjadi. Pesan baik yang pertama yaitu telah dibukanya gerbang kejayaan, gerbang keadilan, gerbang keberuntungan. Gerbang yang terbuka akan banyak datang keberuntungan di dalam kehidupan umat dan para umat akan merasa terkejut serta tidak terduga karena terjadinya keberuntungan di dalam kehidupannya. Pintu kejayaan atau biasa disebut pintu kesempurnaan telah dibuka, tentang lelakon dan sebagainya juga sudah dibuka. Maka kita akan melihat munculnya orang-orang yang dermawan, dan akan lebih banyak lagi orang-orang yang dermawan akan bermunculan. Maka dari itu kita harus dapat mencontoh orang-orang dermawan yang telah bermunculan itu, untuk dapat tolong-menolong, memberi dengan ikhlas, dan saling bersedekah. Tujuannya agar supaya kita dapat terselamatkan dari seleksi alam ini. Pesan kedua dalam hal buruk, yaitu akan banyak kematian di bumi pertiwi ini, maka kita perlu mewaspadai hal ini karena ini masih saling berkaitan dengan gelombang. Kita sebagai manusia perlu menyatu dengan 4 unsur alam di alam semesta ini, yaitu api, udara, tanah, dan air. Mau tidak mau 4 unsur ini yang telah membantu kita di dalam kehidupan manusia. Tanpa 4 unsur alam semesta ini, maka seluruh manusia tidak akan bisa hidup. Pesan buruk yang ketiga yaitu seluruh umat untuk tetap dapat mengendalikan 4 hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Karena apabila kita dapat mengendalikan 4 hawa nafsu tersebut, maka banyak terjadi keberuntungan di dalam kehidupannya. Namun apabila tidak dapat mengendalikan 4 hawa nafsu tersebut, maka dirinya akan masuk dalam seleksi alam yang saat ini terjadi. Bait-bait itu ditulis dalam keadaan jiwa yang bersih dan suci karena lelaku spiritual tingkat tinggi dan tentunya memiliki cahaya dari Sang Maha Pencipta.
Adakah akibatnya jika hasil spiritual tingkat tinggi dijadikan sebuah lelucon dan tameng demi ambisi di dalam diri? Ataukah hanya sekedar aksara tanpa makna yang akan hilang dan tergerus oleh zaman? Sebuah perjalanan yang panjang untuk menemukan sosok cahaya. Temukan ketenangan, jalankan pengabdian. Temukan ketenangan, jalankan pengabdian, kau akan mendapatkan ketenangan. Tentang tanda akhir zaman, yaitu kehilafan batin yang duniawi dan mengabaikan kebenaran akan sifat Tuhan yang sejati. Wahai para umat, hendaklah untuk menjaga lisan dan batinmu agar tidak tersesat dan menyesatkan umat lainnya. Cobalah menjaga diri hati dari hawa nafsu serta ambisi dan berdebat dalam pikiran yang menimbulkan beberapa argumen yang mudah membuat dirimu terintimidasi sehingga membuat dirimu menimbulkan fitnah dan memfitnah umat lainnya. Berhati-hatilah, barang siapa yang menabur keburukan maka ia akan menuai keburukan. Namun apabila dirinya menabur kebaikan maka dirinya akan menuai kebaikan pula. Hukum rimba akan ditegakkan. Hukum karma akan berjalan. Dari para leluhur tentang masa kehidupan yang akan terjadi di akhir zaman dan sang pinili akhir zaman, yaitu babak baru serta lakon baru di umat akhir zaman. Tuntutan kebutuhan zaman akan mendorong kemunculannya. Tak ada lagi yang mampu menghalangi kiprah dan debutnya. .NI sudah siklus. Sesuai harapan, doa dan intuisi para pendahulu, yang sudah bertemu dengan Satrio Piningit, sang penyelamat, pasti merasa malu luar biasa. Karena setelah bertemu, maka ia baru menyadari bahwa dirinya sendiri ternyata masih belum pantas disebut hamba Tuhan. Sedangkan sebelum bertemu dengan Satrio Piningit, merasa diri sendiri sudah menjadi orang baik dan merasa pantas masuk surga. Maka tanpa ia sadari sepanjang hidupnya selalu bangga karena merasa sudah pantas sebagai calon penghuni surga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.